Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Pernahkah kita membayangkan ada seorang wali Allah yang justru mengambil pelajaran dari seekor anjing? Bukan karena anjing itu menjadi guru dalam ilmu agama, bukan pula karena seorang wali meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi karena dari perilaku seekor makhluk, ia melihat sebuah pelajaran tentang kerendahan hati, kesetiaan, kesabaran, dan bagaimana seorang hamba seharusnya menempatkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Kisah seperti ini sering diceritakan dalam literatur nasihat dan kisah-kisah sufistik. Namun, kita perlu memahaminya dengan hati-hati. Jangan sampai kisah hikmah dianggap sebagai hadis atau sejarah yang pasti terjadi apabila tidak ada sumber yang kuat. Yang paling penting bukan sekadar siapa tokohnya, tetapi apa pelajaran yang dapat kita ambil selama pelajaran tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan seorang ahli ibadah berjalan sendirian. Ia telah lama menuntut ilmu, memperbanyak zikir, memperbanyak salat, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun suatu hari, pandangannya tertuju kepada seekor anjing. Makhluk yang sering dianggap rendah oleh manusia itu ternyata memperlihatkan sesuatu yang membuat sang ahli ibadah merenung. Ia melihat anjing itu tetap setia kepada tuannya. Ketika dipanggil, ia datang. Ketika diusir, ia pergi. Ketika tidak diberi makanan, ia tetap menunggu. Ia tidak banyak menuntut. Ia tidak bertanya, "Mengapa hari ini aku tidak diberi?" Ia hanya menunggu dan tetap berharap. Sang wali kemudian berkata dalam renungannya, kurang lebih, kalau seekor anjing saja mampu menunjukkan kesetiaan kepada tuannya, lalu bagaimana dengan diriku sebagai hamba Allah? Disitulah pelajaran besar dimulai. Pembahasan 1. Bukan anjingnya yang menjadi guru, tetapi hikmahnya. Dalam Islam, seorang Muslim tidak menjadikan hewan sebagai guru dalam perkara akidah dan ibadah. Guru agama tetaplah orang yang memiliki ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi seorang mukmin dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari apa saja yang Allah ciptakan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Artinya, alam semesta adalah tempat kita membaca tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Daun yang jatuh bisa mengajarkan tentang kefanaan. Air yang mengalir bisa mengajarkan tentang kehidupan. Burung yang mencari makanan bisa mengajarkan tentang usaha dan tawakal. Bahkan seekor hewan pun dapat menjadi sebab seseorang mendapatkan pelajaran tentang dirinya sendiri. Maka ketika dikatakan seorang wali berguru kepada anjing, jangan langsung dipahami secara harfiah bahwa ia belajar agama kepada anjing. Makna yang lebih tepat adalah ia mengambil hikmah dari perilaku seekor anjing untuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Dan justru disinilah letak keindahan tasawuf. Seseorang tidak hanya melihat sesuatu dengan mata, tetapi juga berusaha melihat pelajaran yang terkandung di baliknya. Ketika kita mendengar kalimat seorang wali Allah berguru kepada anjing, jangan sampai kita langsung memahaminya secara harfiah. Bukan berarti sang wali meninggalkan Al-Quran, Sunnah, dan para ulama kemudian menjadikan seekor anjing sebagai guru agama. Sama sekali bukan demikian. Yang dimaksud adalah sang wali mengambil hikmah dari perilaku seekor
makhluk Allah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Inilah salah satu keindahan orang yang memiliki hati yang peka. Ia tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga merenungkan apa yang dilihatnya. Ketika melihat seekor anjing, orang biasa mungkin hanya melihat seekor hewan. Tetapi seorang yang sedang membersihkan hatinya bisa melihat sebuah pelajaran tentang kesetiaan, kesabaran, kerendahan hati, dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ketika seekor anjing mendapatkan makanan, ia menerimanya. Ketika menunggu, ia tetap menunggu. Ketika dipanggil oleh pemiliknya, ia datang. Dari keadaan sederhana itu, sang wali justru bertanya kepada dirinya sendiri, kalau makhluk saja bisa menunjukkan kesetiaan kepada tuannya, bagaimana dengan aku sebagai seorang hamba? Apakah aku sudah benar-benar setia kepada Allah? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada kisah tentang anjing itu sendiri. Karena terkadang kita terlalu sibuk mencari hal-hal luar biasa, sampai lupa bahwa pelajaran terbesar justru tersembunyi dalam sesuatu yang sederhana. Allah bisa memberikan nasihat kepada hati kita melalui siapa saja dan melalui apa saja yang Dia kehendaki. Namun, dasar agama tetap harus kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari perilaku hewan atau kisah-kisah yang tidak memiliki dasar kuat. Maka jangan fokus pada kalimat wali berguru kepada anjing. Fokuslah pada pesan yang ingin disampaikan. Jangan merasa terlalu tinggi untuk mengambil hikmah. Jika seekor makhluk saja dapat membuat seorang manusia merenungkan kekurangan dirinya, mengapa kita tidak belajar dari kehidupan di sekitar kita? Disinilah letak pelajaran tasawuf yang sangat dalam. Semakin seseorang mengenal Allah, seharusnya semakin rendah hati dirinya. Ia tidak mudah merendahkan makhluk lain. Ia tidak merasa dirinya paling suci. Ia justru sering melihat kekurangan dalam dirinya sendiri. Mungkin selama ini kita merasa sudah banyak beribadah. Kita merasa sudah banyak berzikir. Kita merasa sudah banyak melakukan kebaikan. Tetapi ketika sedikit saja keinginan kita tidak terpenuhi, hati kita mulai mengeluh. Ketika doa belum dikabulkan, kita mulai kecewa. Ketika ujian datang, kita mulai mempertanyakan mengapa Allah memberikan cobaan. Maka kisah ini seakan mengajak kita bercermin. Apakah aku benar-benar sudah menjadi hamba yang setia kepada Allah? Atau aku hanya mendekat kepadanya ketika mendapatkan apa yang aku inginkan? Inilah hikmah yang jauh lebih berharga daripada sekadar kisahnya. Jadi, bukan anjingnya yang menjadi guru dalam urusan agama. Hikmahlah yang menjadi pelajaran. Dan guru sejati tetaplah ilmu yang bersumber dari wahyu, sedangkan setiap peristiwa di kehidupan ini bisa menjadi cermin untuk memperbaiki hati. Karena terkadang Allah tidak perlu mengirimkan nasihat yang panjang untuk menyadarkan kita. Cukup sebuah peristiwa sederhana, lalu hati yang mau merenung akan menemukan pesan yang sangat dalam. Jangan sibuk bertanya, siapa yang mengajarkan aku? Tetapi tanyakan, apa yang Allah sedang ajarkan kepadaku melalui kejadian ini? Pembahasan 2. Pelajaran pertama, kesetiaan. Apa yang membuat sang wali tersentuh? Kesetiaan. Seekor anjing dikenal memiliki sifat setia kepada pemiliknya. Ketika manusia yang menjadi tuannya pergi, ia menunggu. Ketika tuannya datang, ia menyambut. Kemudian sang wali melihat dirinya sendiri. Bagaimana dengan aku? Ketika Allah memberikan nikmat, aku bersyukur. Tetapi ketika ujian datang, apakah aku masih bersyukur? Ketika doa dikabulkan,
aku mendekat kepada Allah. Tetapi ketika doa belum dikabulkan, apakah aku tetap yakin kepadanya? Ketika rezeki luas, aku merasa dekat dengan Allah. Tetapi ketika kehidupan menjadi sempit, apakah hatiku masih bersandar kepadanya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebenarnya menjadi guru bagi sang wali. Karena menjadi hamba Allah bukan hanya tentang datang kepadanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Menjadi hamba berarti tetap percaya kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dari kisah ini, kita bisa mengambil satu pelajaran sederhana tetapi sangat dalam: kesetiaan. Seekor hewan saja bisa menunjukkan kesetiaan kepada pemiliknya. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai manusia yang telah diberi akal, hati, dan begitu banyak nikmat oleh Allah? Jangan hanya mendekat kepada Allah ketika sedang membutuhkan sesuatu. Ketika doa belum terkabul, tetaplah berdoa. Ketika ujian datang, tetaplah bersabar. Ketika rezeki sedang sempit, tetaplah bersyukur dan berusaha. Karena seorang hamba yang benar-benar mengenal Allah tidak hanya mengingatnya ketika hidup terasa mudah, tetapi juga tetap menggantungkan hati kepadanya ketika kehidupan sedang sulit. Mungkin inilah teguran paling lembut dari kisah tersebut. Sudahkah kita setia kepada Allah sebagaimana kita berharap Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita? Semoga Allah menjadikan hati kita sebagai hati yang selalu kembali kepadanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Pembahasan 3. Pelajaran kedua. Jangan merasa lebih mulia. Ada pelajaran yang jauh lebih dalam. Kadang manusia merasa tinggi karena ilmu yang dimilikinya. Ia merasa lebih baik karena rajin beribadah. Ia merasa lebih mulia karena banyak berzikir. Padahal bisa jadi ibadah yang banyak itu justru menjadi jalan munculnya kesombongan apabila hati tidak dijaga. Seseorang bisa rajin salat tetapi merendahkan orang lain. Seseorang bisa banyak membaca Al-Quran tetapi mudah menghina orang yang belum memahami agama. Seseorang bisa banyak berzikir tetapi hatinya merasa dirinya paling suci. Disinilah kisah tersebut menjadi tamparan lembut bagi hati. Sang wali tidak berkata, "Aku lebih baik daripada hewan itu." Sebaliknya, ia justru bertanya, "Jangan-jangan kesetiaan makhluk ini kepada tuannya lebih baik daripada kesetiaanku kepada Allah?" Inilah kerendahan hati yang sesungguhnya. Orang yang dekat kepada Allah bukanlah orang yang sibuk mengumumkan bahwa dirinya dekat kepada Allah. Semakin seseorang mengenal kebesaran Allah, semakin ia menyadari betapa lemahnya dirinya. Pelajaran berikutnya adalah tentang kerendahan hati. Terkadang manusia merasa lebih mulia hanya karena memiliki ilmu, banyak beribadah, atau memiliki kedudukan. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kisah ini mengajak kita untuk berhenti merendahkan makhluk lain. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap hina justru menjadi sebab kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Dan bisa jadi seseorang yang kita anggap biasa ternyata memiliki keikhlasan yang jauh lebih besar daripada yang kita miliki. Karena itu, semakin banyak ilmu dan ibadah yang kita miliki, seharusnya semakin rendah hati kita. Jangan sampai ibadah membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sebab yang mengetahui siapa yang paling mulia di sisinya hanyalah Allah. Maka sebelum menilai orang lain, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah hatiku sudah benar-benar bersih? Atau aku hanya terlihat baik di hadapan manusia? Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan dan menjadikan kita hamba yang rendah hati serta ikhlas dalam beribadah. Pembahasan 4. Pelajaran ketiga. Jangan menunggu dipuji untuk berbuat baik.
Anjing tidak memahami pujian manusia sebagaimana manusia memahaminya. Ia tidak melakukan kesetiaan untuk mendapatkan penghargaan berupa gelar. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran tentang keikhlasan. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan hanya ketika dilihat orang. Ketika ada yang memuji, kita bersemangat. Ketika tidak ada yang memperhatikan, kita mulai malas. Padahal Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Sedekah yang tidak diketahui manusia tetap diketahui Allah Ta'ala. Doa yang hanya terdengar oleh hati tetap diketahui Allah. Tangisan dalam kesendirian tetap diketahui Allah. Bahkan kebaikan kecil yang mungkin dianggap tidak berarti oleh manusia tidak pernah luput dari pengetahuan Allah. Karena itu, jangan jadikan pujian manusia sebagai bahan bakar utama dalam beribadah. Berbuatlah karena Allah Ta'ala. Pelajaran berikutnya adalah kesabaran. Dalam kehidupan, tidak semua yang kita inginkan langsung diberikan Allah. Ada doa yang harus menunggu, ada harapan yang harus melalui ujian, dan ada jalan yang baru terbuka setelah kita bersabar. Dari kisah ini, kita diingatkan untuk tidak mudah mengeluh ketika menunggu pertolongan Allah. Tetaplah berdoa, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa Allah mengetahui waktu yang terbaik. Jangan menyerah hanya karena jawaban doamu belum terlihat. Bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu kesabaran sebelum memberikan sesuatu yang lebih baik. Pembahasan 5. Pelajaran keempat. Kesabaran dalam menunggu. Ada satu hal yang sering membuat manusia lelah. Menunggu. Kita berdoa hari ini, ingin jawaban hari ini. Kita meminta rezeki hari ini, ingin hasil hari ini. Kita ingin masalah selesai secepat mungkin. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Disinilah kita belajar tentang sabar. Sabar bukan berarti pasif dan tidak melakukan apa-apa. Sabar berarti tetap berada di jalan yang benar sambil menunggu pertolongan Allah Ta'ala. Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk bersabar dan terus berusaha dalam kebaikan. Maka ketika doa kita belum terlihat hasilnya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar. Bisa jadi waktunya belum tiba. Bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Tugas kita adalah terus berdoa, berusaha, dan memperbaiki diri. Pembahasan 6. Pelajaran kelima. Wali Allah tidak berarti orang yang sempurna. Ini juga sangat penting. Jangan memahami wali Allah sebagai manusia yang tidak pernah salah. Wali Allah adalah hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Al-Quran menjelaskan bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka tetap manusia. Mereka bisa merasa sedih. Mereka bisa sakit. Mereka bisa mengalami ujian. Mereka bisa melakukan kesalahan dan kemudian bertaubat. Keistimewaan seorang hamba bukan karena ia merasa dirinya suci, tetapi karena ia terus kembali kepada Allah. Karena itu, jika kita mendengar kisah tentang seorang wali yang mengambil hikmah dari seekor hewan, jangan sampai kita malah sibuk mencari kesaktian atau karamahnya. Carilah akhlaknya, carilah kerendahan hatinya, carilah ketakwaannya, dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah setelah mendengar kisah ini, aku menjadi lebih dekat kepada Allah? Jika iya, maka kisah itu telah menjadi pengingat yang bermanfaat. Pembahasan 7. Jangan mengagungkan kisah melebihi syariat. Ada satu prinsip penting yang harus kita pegang.
Kisah-kisah tasawuf boleh menjadi bahan renungan, tetapi ukuran kebenaran agama tetaplah Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jangan sampai karena terpesona dengan sebuah kisah, seseorang kemudian menganggap sesuatu yang bertentangan dengan syariat menjadi benar. Tidak, karamah seorang wali tidak pernah menjadikan syariat menjadi tidak berlaku. Semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin ia menghormati perintah Allah Ta'ala. Jadi, jika ada kisah seorang wali yang belajar dari seekor anjing, ambillah hikmahnya, bukan menjadikan kisah tersebut sebagai dasar untuk menetapkan hukum agama. Siapa sebenarnya yang menjadi guru kita? Pada akhirnya, mungkin pertanyaan terbesar bukanlah, benarkah ada wali Allah yang berguru kepada anjing? Tetapi, apakah kita masih mampu mengambil pelajaran dari sesuatu yang selama ini kita anggap rendah? Sebab terkadang Allah memberikan nasihat melalui sesuatu yang tidak pernah kita duga. Kita mungkin mencari guru di tempat yang jauh, tetapi lupa belajar dari kehidupan sehari-hari. Kita mungkin membaca banyak kitab, tetapi lupa membaca keadaan hati sendiri. Kita mungkin hafal banyak nasihat, tetapi belum tentu mengamalkannya. Maka jangan merasa paling tinggi. Jangan merasa paling suci. Jangan merasa paling dekat dengan Allah. Bisa jadi seseorang yang kita anggap biasa justru lebih ikhlas daripada kita. Bisa jadi orang yang tidak pernah kita perhatikan justru lebih dekat kepada Allah karena amal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dan bisa jadi melalui seekor makhluk yang kita pandang rendah, Allah sedang mengingatkan kita tentang sesuatu yang sangat tinggi, kesetiaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang rendah hati, ikhlas dalam beribadah, sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, dan selalu kembali kepadanya dalam keadaan apapun. Jika kisah ini menyentuh hati, jangan hanya berhenti pada rasa haru. Jadikan ia bahan untuk bercermin. Tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah aku menjadi hamba Allah yang setia, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginanku? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.